Pater John de Brito, OCD, dan Pater Tom Kalor, OCD, datang kemari itu tahun 1986. Baru pekerjaan untuk menangani beliau berdua dalam status keimigrasian itu baru berjalan di tahun 1989, 8 September yang saya ingat. Dan hal yang paling menyenangkan dari kehadiran Pater dua misionaris sebagai orang terdepan yang ada di misionaris OCD yang ada di Indonesia, itu Pater John dengan Pater Tom, mempunyai kedekatan yang luar biasa sekali. Pertama itu yang saya betul merasakan tentu melalui Bapak Uskup Agung Ende waktu itu, Monsinyur Donatus Jakum, dan juga dengan SVD. Itu adalah rekan yang membuat Pater berdua ini selalu merasa bersama. Itu di dalam hidup baik itu sebagai ordo serikat dan juga dalam hierarki gereja dan kebersamaan dengan misionaris SVD yang adalah bagian yang mungkin sudah cukup lama, sudah ada komunikasi yang bagus. Semua berjalan bagus, menyenangkan. Kesulitan yang paling berat dihadapi itu adalah dalam urusan status keimigrasian. Dan yang dimiliki oleh Pater berdua waktu itu adalah dulu memang mereka masuk dengan mula-mula dengan visa kunjungan. Kemudian dari visa kunjungan itu dia berlaku 1 bulan, diperpanjang lagi dan terus diperpanjang sampai dengan ketentuan imigrasi. Sesudah itu kalau mereka sudah mencapai lebih dari 3 sampai 5 tahun berturut-turut, itu dapat diajukan menjadi kartu izin tinggal sementara. Atau kartu izin tinggal sementara, dan itu kita proses. Pater mereka kesulitan pertama itu sering keluar masuk, harus karena begitu visa harus diperpanjang, mereka mesti keluar dulu dari Indonesia, apa ke Singapura, ataukah yang berikut ada kemudahan itu ada ke Australia, dan itu tapi ke Australia itu agak sulit karena masuk ke Australia itu agak sulit, tetapi ke Singapura itu sedikit lebih mudah. Tetapi kemudahan berikutnya seperti yang dialami oleh Pater Dus dan Pater Felix, itu adalah waktu itu kalau sudah ke Dili, maka ada upaya yang harus membuat Pater berdua ini, Pater John dan Pater Tom, itu bisa mempunyai kepastian dokumen keimigrasian. Saya segera mengajukan permohonan untuk merubah dari izin tinggal terbatas yang tiap tahun harus diperpanjang menjadi kitab izin tinggal tetap 5 tahun. Dan nanti izin tinggal tetap 5 tahun ini baru kemudian diajukan untuk mendapatkan namanya SKK. SKK itu surat keterangan kependudukan, yang adalah mereka bisa sebagai status warga negara Indonesia tetapi tidak mempunyai hak politik, hak pilih dan dipilih. Dan itulah yang harus diperjuangkan. Dan kemudian
pater mereka berdua bisa mendapat dokumen izin tinggal tetap, dan itu sebuah kepastian yang bisa menjamin bagaimana OCD itu bisa berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Karena sebelum-sebelumnya waktu saya masih kecil, saya masih seminari, siswa di Hokeng, tetapi ada beberapa kali saya ke Jawa dan saya main-main ke Santo Yosef, dan saya ikut misa di sana. Saya lihat betapa Pater John dengan Pater Tom dengan umat semua begitu menyatu. Mereka begitu melatih anak-anak semua untuk ajuda, untuk doa, baris, semua begitu menyenangkan sekali. Sementara ya saya punya dulu saya dari rumah keluarga sebagai orang kampung, anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi ketika saya ada di seminari Hokeng, seluruh diri saya terbentuk karena spiritualitas SVD, dan karena itu saya betul menganuti pola hidup bagaimana kebiaraan itu, sehingga kalau masuk ke satu rumah komunitas yang adalah di sana nuansanya itu penuh dengan hidup doa, dan itu sangat menyenangkan sekali, sehingga saya betul merasakan bahwa Pater John dan Pater Tom ini selalu diberikan kepastian dalam hidup, terutama keberadaan mereka ada di Indonesia, supaya tugas misioner ini bisa berjalan dengan baik, dan puji Tuhan itu berjalan. Saat-saat pertama berjumpa dengan mereka berdua itu adalah saat di mana satu mereka datang ke Maumere untuk mau mengurus exit reentry permit, itu izin untuk keluar dan masuk kembali, itu visa untuk pergi cuti, itu satu. Lalu yang kedua itu manakala saya membutuhkan untuk penandatanganan dokumen kitas ataukah ada kemudian dengan kitab di tahun-tahun perpanjangan. Wajah yang mereka tampilkan itu Pater John dan Pater Tom itu tidak pernah tidak senyum. Selalu datang, mereka belum kenal saya, tapi begitu kalau mereka datang di rumah atau di kantor, itu Pater John itu langsung kalau sudah ketemu mesti rangkul. Kebapaan sekali, sangat-sangat kebapaan. Dan kalau datang di rumah, ibu dan anak, waktu itu anak masih baby, itu mereka betul-betul, bahkan ada foto yang memang yang Pater John sedang gendong ini Nona Dian yang sekarang di Jawa itu. Apalagi tahun sangat singkat, tahun 1989, kurang lebih itu tadi 8 September saya mulai mengurusi dokumen mereka. 1990 mereka dua hadir untuk memberikan kami nikah di Gua Maria di Mengeruda. Itu dengan frater-frater yang angkatan pertama waktu itulah mereka yang turun misa di Mengeruda. Tiap kali saya pergi pulang, saya di pastoran, di Santo Yosef, saya punya kamar, kalau kita masuk dari depan, di sebelah kiri, nah itu saya tidak tahu apa sekarang sudah direhab atau apa semua, nah, tetapi kamar saya itu di situ, dan Pater John dengan Pater Tom mempunyai
tempat yang khusus untuk saya itu, ya seolah-olah saya itu seperti bagian daripada Bapak Uskup, sehingga kalau kami duduk bicara sesuatu, semua itu di ruang utama bagian dalam di atas. Nah, itu adalah bagaimana mereka berdua ini memberikan perhatian. Apa saja yang mereka datang, urusan semua selesai tanpa saya omong ini, omong itu, apa-apa, tanpa ungkapkan apa-apa. Pater John atau Pater Tom selalu sudah mengambil di dalam sakunya, dia langsung sorong di dalam saku saya, bukan kasih di tangan, tapi sorong di dalam saku saya. Papa Arnold ini sedikit untuk anak. Itu segala sesuatu dilakukan secara tersembunyi, artinya tanpa orang tahu bahwa ada ini, ada itu, tapi kasih sayang mereka. Kami duduk bisa bertiga, itu makan di kamar makan di pastoran masih lama dulu. Nah, itu makan di situ dengan sangat sederhana, makan kentang, wortel, dan apa-apa. Ada di dapur, ada Mama Anas kalau saya tidak salah. Nah, itu yang memasak, menyiapkan semua, dan suasana memang penuh dalam persaudaraan religius, dan itu saya betul bangga, dan mereka dua selalu saja mempunyai cara yang betul menyenangkan sekali, tanpa omong keras atau apa, semuanya mereka dua bisa bicara dengan tenang, karena Pater John yang lebih kakak, maka semua dia di depan untuk omong sebagai bapak, dan Pater Tom mengikuti itu. Dan komunitas persaudaraan religius itu sungguh kental. Didukung dengan sopir itu Om Kobus. Nah, Om Kobus itu taat sekali dan bisa mengerjakan apa-apa, dan di belakang ada Mama Anas itu, dan tidak banyak yang ini, tetapi semua kerja dengan tenang, dengan diam, dengan penuh kekeluargaan. Dan Pater berdua masih mempunyai satu sopir taksi yang memang di Maumere, yang selalu melayani dengan dari awal sampai akhir dan setia dan jujur, itu namanya Om Pius. Om Pius itu orang dari Solor, dan dia sopir di Maumere. Apabila Pater mereka datang, kalau dengan kesulitan kendaraan, misalnya Om Kobus ada halangan, itu datang dengan kami pakai mobil di situ, dan Om Pius ini melayani dengan sepenuh hati, mau siang malam jauh dekat. Ketulusan dan kejujurannya itu luar biasa. Bahkan sampai dengan seketika itu Pater Tom ada pulang antar malam dari Maumere ke sana, antar malam ke Jawa, lalu mungkin waktu turun itu Pater punya dompet itu jatuh tertinggal di dalam mobil di tempat duduknya di depan, dan itu Om Pius pagi-pagi sekali Om Pius sudah datang di kantor saya di Maumere, di Wali Gereja. Papa Arnold, ini mungkin Pater punya dompet tadi pagi jatuh. Lalu saya langsung, oh baik, no, terima kasih banyak kau sudah bisa bawa datang. Saya lihat sesudah itu saya tidak buka apa-apa, saya pakai telepon kepada Pater. Saya bilang, Pater ada dompet yang tertinggal di dalam mobil, ini Om Pius sudah bawa datang.
Pater langsung bilang, Bapak Harold simpan saja dulu. Dan itu kemudian Pater datang, itu isinya di dalam itu kurang lebih dolar itu 4 juta dolar yang tersimpan di dalam dompet itu. Dan Om Pius ini ambil dan dia kasih kepada saya sampai saya bayar ke Pater, dan Pater bilang, Bapak Harold simpan, nanti baru saya datang. Dan itu saya bangga sekali bahwa sopir begitu setia, begitu sederhana, begitu jujur. Dan itu tiap kali kalau Pater mereka mau datang, Bapak kami datang, nanti tolong bilang Om Pius. Nah, dan itu selalu saja yang bagus, menyenangkan. Karena itu maka kalau dalam aspek hal-hal macam begini, ini Pater John dan Pater Tom itu adalah dua misionaris yang betul-betul sangat menyatu, dan dalam keheningan, dalam kediaman, dalam persaudaraan itu membawa OCD itu bertumbuh, berkembang dari waktu ke waktu, terutama dengan paroki induk ada di Indonesia, yaitu di Jawa, itu berjalan begitu menyenangkan, bahkan sampai menggembirakan sekali, sampai buka rumah novisiat di Bogenga ya, di Bogenga. Dan Pater berdua mempunyai cara begitu bagus, Tuhan memberikan jalan, punya relasi dengan siapa saja, apalagi kalau begitu banyak keluarga di Jawa, di Paroki Santo Yosef itu begitu baik. Saya betul merasa bahwa mereka anggap Pater berdua ini betul sebagai anak dan saudara dan kakak dan adik di paroki. Dan itu sungguh-sungguh bertumbuh, atau satu kebanggaan kerajaan Allah yang bisa bertumbuh di Jawa. Mungkin itu yang tentang bagaimana saya menyaksikan Pater berdua ini. Baik, terima kasih. Kalau yang di Nitapleat itu tentu yang pertama itu Pater mereka sudah, berdua Pater ini sudah dapat informasi dari SVD, dari Pater provinsial, tentu yang lebih tentu di Ledalero. Yang Pater mereka datang sampai kepada saya itu adalah Bapak Arnold, ini kita mulai dengan komunitas di sini supaya mempermudah frater mereka bisa ikut studi di sini. Saya bilang, Pater senang sekali. Lalu saya tanya Pater, kira-kira sudah bertemu dengan Pater provinsial dan di Ledalero, kira-kira, oh Bapak ini ada, sudah tunjuk tempat di Nitapleat. Dan di Nitapleat waktu itu memang untuk jalur masuknya ke atas itu agak sulit, karena masih harus membutuhkan pendekatan dengan masyarakat dan umat di situ. Saya membangun komunikasi dengan pihak pemerintah di kabupaten dalam bidang itu tata ruang kota. Dalam bidang tata ruang kota, dengan saya menjelaskan bahwa ini peran ataukah kami butuh tempat ini karena begini, ini adalah ada komunitas OCD yang pertama ada di sini, tujuannya supaya frater-frater dari mahasiswa dari OCD itu mereka bisa kuliah filsafat teologi di Ledalero, dan itu butuh tempat. Dan itu karena relasi kami cukup baik dengan pemerintah di tingkat kabupaten, terutama
di tata ruang kota, maka mereka, oh tidak apa-apa Bapak Arnold, nanti baru kita akan komunikasikan. Jadi yang terpenting kalau pater mereka sudah mau di situ, ya kita akan bantu untuk komunikasikan. Dalam waktu yang tidak lama itu bangunan semua sudah bisa jalan. Pater mereka juga selalu sering sudah pergi pulang. Masalahnya yaitu ketika terjadi tsunami, gempa bumi. Tsunami gempa bumi itulah yang mengocar-ngacirkan terutama pertimbangan dari OCD bahwa kita membangun ini kan bukan untuk sehari dua hari, ini untuk berkelanjutan. Jadi Pak Pater juga bertanya, gimana Bapak Arnold kalau toh kita bisa mencari alternatif lain. Saya bilang, bagaimana Pater alternatifnya? Apakah kita bisa akan pindahkan ke Kupang? Nah, ini kita beri kepada SPD dan kita bisa dapatkan lokasi itu di Kupang. Maka saya bilang, oh ya itu lebih baik lagi Pater kalau untuk di Kupang itu tentu kita mau mendapatkan informasi dari Bapak Uskup di Kupang, dan juga kalau itu tentu kita tetap komunikasi dengan wali gereja di provinsi. Pasti waktu itu masih ada Romo Alopendito, itu masih bisa. Lalu kemudian karena kampus di sana itu supaya itu semua bisa dekat, ikan mesti dengan Elvira, Onika, ada yang Onika, dan itu ternyata semua berjalan, dan tempatnya memang saya juga datang sampai ke Penfui itu, dan sejak itu Pater Tom yang pergi pulang tapi harus butuh orang di sana, yaitu datanglah Pater Felix dan Pater Baldus. Pater Tom saya ingat hampir saban waktu Pater mesti berangkat dari Jawa ke Kupang, datang ke Maumere lalu ke Kupang. Itu dengan yang menjadi kesulitan itu karena Pater John sudah tidak bisa lagi waktu ke India, dan sudah dengan sakitnya, dan kemudian tidak bisa datang lagi. Maka Pater Tom sendiri, dan Pater Tom dengan sakit gulanya itu sampai dengan saya jangan serasa betul bagaimana Pater hanya hidup makan dengan kentang saja. Itu sangat-sangat ini, dan itulah yang membuat kesehatan Pater Tom mulai menurun. Strategi yang mereka dua pakai itu adalah strategi kasih sayang spiritual. Sangat-sangat menyatu sekali. Semua calon yang datang, semua mereka menjadi frater tahap pertama. Pater John tidak pernah melepas mereka berdiri sendiri. Pater John selalu merangkul mereka. Tangan kanan dia merangkul, tangan kiri juga dia merangkul. Karena itu frater-frater kita, yang calon-calon kita sampai frater-frater, betul merasa betah. Mereka betah sekali, dan tidak ada hal yang membuat menjadi resah, tetapi bahwa setiap kali kalau saya ingat, saya datang ke komunitas novisiat, itu mereka begitu senang hati. Frater-frater senang sekali.
Mereka masih muda, masih banyak kesulitan, itu tetapi menyenangkan suasananya. Itu karena apa? Karena yang dimiliki adalah oleh Pater John dan Pater Tom adalah apa? Spiritualitas di dalam apa? Fraternitas, kebersamaan. Dan apa saja pater mereka berdua tidak pernah tinggalkan frater-frater mereka. Pater datang cerita kepada saya, mereka dua bercerita kepada saya, Pak Arnold, kami senang. Kami senang frater-frater mereka bagus. Itu saya betul bangga sekali sebagai seorang yang pernah mengalami hidup di dalam komunitas religius. Itu saya sangat bangga. Nah, itu adalah kehebatan daripada OCD. Novisiat itu sampai berangkat itu kan mulai dari anak misioner yang dilatih di altar. Mulai dari anak-anak yang datang ke pastoran, anak-anak SD atau apa yang datang ke pastoran, lalu Pater mulai kasih mereka, itu ada gambar kudus, ada itu rosario, atau apa, ada permen, atau apa, yang membuat mereka semakin hari semakin menyatu, mulai di misa pagi, doa sore, ataukah itu lalu kemudian itu mengarah terus, berjalan terus secara pasti sampai ke novisiat. Dan setelah novisiat, ketika mereka melewati masa kaul pertama dan selanjutnya sampai dengan studi, mereka betul-betul sudah terbentuk. Salah satu hasilnya itu ada namanya Pater John Wuwur OCD. Betapa tumbuh suburnya panggilan itu yang dipupuk dari spiritualitas religius. Fraternitas yang ada di OCD. Yang pertama itu adalah kesannya itu syukur yang tiada henti. Syukur yang tiada henti karena kerajaan Allah yang selalu kita doakan itu semakin berkembang pesat dan luas, maju melalui serikat OCD. Itu satu hal yang luar biasa. Yang kedua, itu supaya frater-frater dan juga para imam selalu mempunyai waktu untuk kembali merefleksikan model jalan utama yang ditempuh oleh kedua pendahulu kita, Pater John dan Pater Tom. Jangan lupa belajar kembali tentang mereka dua punya spiritualitas hidup dalam mengembangkan OCD. Lalu yang ketiga, jadikan semua di lembaga pendidikan, di seminari, dari kelas novisiat sampai dengan tingkat teologi, semua dijaga dengan penuh persaudaraan. Dan hidup yang paling utama itu adalah doa bersama, karya bersama, dan komunitas bersama. Itu adalah yang tidak boleh dipisahkan. Dan karena itu inti daripada hidup religius kita. Kita bukan orang-orang atau imam-imam tanpa berkaul.
kita adalah imam-imam yang tanpa kasut tetapi bergaul. Karena itu, maka ini terus dijalankan. Semua orang umat kita itu mereka sangat-sangat menghormati dan menghargai kalau itu seorang imam. Seorang imam biarawan. Itu orang sangat-sangat ini. Karena dulu Pater Tom dan Pater John itu mereka dari misionaris dari India, misionaris asing. Sekarang misionaris ini kita di dalam rumah kita sendiri. Maka kita sebagai anak tanah, katakanlah Ngada, Boawai, atau Flores, atau di anak bumi di sini harus menunjukkan itu kedekatan dengan umat kita itu jauh lebih dekat lagi, dan hindari diri dari berbagai macam kepada hidup sekuler harus ditinggalkan, karena dengan adanya hidup sekuler orang akan lupa segalanya, dia tidak menyadari padahalnya dia punya diri itu adalah seorang religius. Jadi itu yang brother yang saya bisa sampaikan, dan kami terus dalam wujud kami berdoa untuk para misionaris, biarawan, supaya terus diberkati dalam kesehatan raga rohani, agar menjalankan semua tugas pelayanan umat, pelayanan pendidikan, pelayanan di bidang apa saja, supaya semua berjalan dengan baik dan sukses untuk kerajaan Allah yang kita selalu sebut di sorga, tetapi kerajaan Allah itu hari-hari dia ada di depan kita, di atas hidup kita, di muka kita, di hati kita. Harapan saya yaitu bahwa kerajaan Allah itu dia tidak tumbuh di satu tempat. Maka begitu ada peluang, karena peluang pasti ada, maka pater-pater yang sekarang sudah ber-50-an orang, padahalnya usianya 40 tahun, itu berarti dia tiap tahun dia lebih. Itu satu berkat. Maka harapan saya mulai juga menjajaki wilayah-wilayah baru. Wilayah-wilayah baru itu ada di mana? Wilayah-wilayah misi baru itu ada. Carilah lekas kepada wilayah-wilayah pesisir. Jangan tinggal, jangan diam. Cari di wilayah-wilayah pesisir, karena wilayah-wilayah pesisir itu dijadikan wilayah dagang. Dan ketika dijadikan wilayah dagang, banyak aliran lain yang terutama aliran yang kita tidak harapkan, mereka menduduki tempat-tempat itu, akhirnya kita punya umat terus dihimpit. Mulailah 1-2 paroki baru, supaya tentang pusatnya pasti tetap ada di Jawa. Nah, tapi lapangan karya itu kita perluas. Itu yang saya. Lalu kalau sudah tangani, jangan lepas lagi. Kalau sudah tangani, tekuni terus supaya mereka berkembang. Harus segera cari keluar dari zona aman. Jadi kalau kita macam di Jawa, kita sudah ada di zona aman. Kita tidak boleh tetap tinggal di situ. Kita harus cari zona lain yang memang mesti kita hadapi sebagai sebuah tantangan supaya kita bisa lebih cepat untuk maju, terutama pengembangan iman dan hidup umat kita.
Pater John dan Pater Tom yang terkasih, kasihmu sungguh subur sekarang ada di Indonesia dan di usia 40 tahun Pancawindu kehadiran OCD, saya Bapak Arnold Uran sangat-sangat bangga dan bersyukur. Karena itu saya ingin menyapa para pater OCD, para frater OCD, penuhilah seluruh hidupmu dengan Roh Kudus. Spiritualitas Roh Allah ada padamu. Maka mulailah persiapan perayaan 40 tahun OCD ini di dalam sukacita yang besar, sebagaimana sorak-sorai para malaikat di sorga. Karena dengan demikian semua umat manusia dilayani, baik yang bertemu maupun yang tidak bertemu. Mereka semua akan berbangga. Profisiat, terima kasih, selamat berbahagia.